This call is now being recorded. Ya, ini Mas Elvan situasi orang belajar di perusahaan Jepang. Jadi kerjanya dia kerja perawat. Ini kita bisa lihat videonya. Jadi perawat itu di Jepang spesifik. Jadi dia hanya perawat saja. Mas Elvan, kalau bisa mic-nya dimatikan aja, mic-nya. Mic-nya, oh ya Pak. Ya. Oke, ini videonya bentar lagi jalan. Ya, ini suasana di rumah sakit. Jadi rumah sakit Jepang itu ataupun panti jompo itu seperti hotel bintang 3. Jadi tinggalnya kita tuh terpisah antara panti dengan rumah kita. Jadi kita jalan sekitar lebih kurang ada yang naik sepeda, ada jalan kaki. Di antara apartemen sama rumah itu terpisah. Jadi kita bekerja di rumah sakit ataupun panti jompo ini sekitar 8 jam. Jadi video yang orang Indonesia yang udah bekerja di perusahaan. Jadi di panti ini lebih banyak yang melayani lah, sama ngobrol sebenarnya. Jadi mereka ini bukan orang sakit. Karena kalau orang sakit masuk rumah sakit, bukan masuk di panti. Jadi mereka ini orang-orang yang usianya antara 70 ke 100. Jadi Jepang itu usianya memang lama-lama, karena mereka memang pola hidupnya sehat dan beban hidupnya juga nggak berat. Jadi orang Jepang tuh bekerja itu memang dengan satu item aja. Jadi nggak seperti kita di Indonesia ini kan harus semua item. Nah, jadi kalau di Jepang misalnya perawat aja, restoran aja, pertanian aja gitu. Pengolahan makanan, peternakan. Nah, jadi untuk ke Jepang sekarang, pemerintah Jepang buka visa kerja. Nanti teman-teman bisa pilih mana yang cocok. Nanti kita dalam webinar ini kita akan jelaskan semua bidang-bidang apa aja. Tapi yang jelas rata-rata di Jepang tuh gajinya itu antara 15 sampai 20 juta sebulan. Jadi kerja apapun, baik itu di perawat, restoran, pengolahan makanan, peternakan, pertanian. Nanti kalau di peternakan ya bisa prasapi, ngurus sapi, itu gajinya 8 jam sekitar 15 sampai 20 juta. Jadi kalau kita hitung per jam, gaji kita di Jepang itu rata-rata 1.000 yen. Kalau kita rupiahkan sekitar 100.000 sampai 120.000 kerja 1 jam di Jepang. Sementara di Indonesia itu kan kerja 1 hari, dapatkan uang 100.000 atau 120.000. Di Jepang 1 jam. Jadi teman-teman tinggal pilih job mana yang disenangi. Tapi perlu teman-teman pahami, kerjaan di Jepang itu santai, nggak terlalu berat. Jadi contoh misalnya di pertanian, ya misalnya panen buah anggur, kentang, sayur seperti itu, jamur. Nanti yang di restoran ya bisa nyuci piring, jadi pelayan, pembantu koki, motong sayur. Jadi semua pekerjaan ini sudah kita kerjakan di Indonesia. Contoh perawat. Jadi teman-teman untuk jadi perawat di Jepang nggak mesti harus sekolah perawat, tidak. Jadi cukup teman-teman nanti mengikuti ujian skillnya di depan komputer pilihan berganda, lulus sudah bisa berangkat. Jadi ujian-ujiannya itu berbentuk ujian teori semua di depan komputer. Jadi yang mengeluarkan ujian itu nanti dari Japan Foundation. Nanti kita ujian di beberapa kota. Nanti kita cari yang terdekat. Jadi kalau yang nanti dari Hikari Sumut, yang di Medan nanti ujiannya di Medan, di Binus Center. Kalau nanti Hikari yang Bekasi, nanti belajar di Bekasi, ujian di Jakarta ada 3 titik. Nanti yang dari Hikari Sragen nanti bisa belajar di ujian ke Semarang. Hikari Tulungagung sama yang di Kediri nanti ujian bisa ke Surabaya. Jadi lokasi ujian itu banyak, ada 7 titik. Nanti kita akan bahas lokasinya di mana-mana saja. Jadi ini perawat seperti ini. Jadi teman-teman tuh di panti itu lebih banyak ngobrol sih sebenarnya, karena mereka bukan orang sakit. Jadi gajinya cukup lumayan. Jadi gaji pokok kita itu kalau kita bilang 1 jam 1.000 yen sekitar 100.000, gaji kotornya bisa nanti mencapai 20 jutaan. Sebulan. Ada yang 22, 21, nanti dikontrak akan tertera gajinya berapa. Dan tiap-tiap kota itu beda-beda gaji, tapi nggak jauh beda antara kota Tokyo dengan Osaka dengan Hokkaido, itu nggak jauh beda. Jadi dengan gaji 20 jutaan ini dipotong nanti ada pajak, asuransi, kesehatan, kemudian apartemen, makan, itu nanti bersih-bersihnya itu sekitar 15 ke 8.
その他、お肉 15, 事業 16, に関 17. しても、そのサー Jadi ビスだけ teman-teman ではな bisa く、 nanti bisa 地域の menabung. 向上につながるよう Karena に、地域の programnya 方 cukup から baik 多くのボランティア ya をかけていただき teman-teman ます。 untuk bisa berkarya ま di た、 Jepang. 地域の部分の向上につながる活動 Ya, 支援 saya pikir bisa langsung masuk ke intinya, Mak Kemelda. Nggak usah tunggu habis videonya. Bisa dipercepat. Membaiknya layanan kesehatan berdampak pada bertambahnya harapan hidup di Jepang. Rata-rata diharumi usia lansia di atas 80 tahun. 2 orang diantaranya ada yang berusia 100 tahun. Di Jepang diperkirakan ada 15.000 orang yang berusia di atas 100 tahun. Hingga Juni 2018, setidaknya 11 gelombang atau sekitar 1.300 perawat dikirim dan bekerja di Jepang. Jepang membutuhkan banyak tenaga perawat lansia dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, setelah ditandatanganinya Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia tahun 2008 silam. Hingga 5 tahun ke depan diperkirakan Jepang masih membutuhkan 35.000 hingga 40.000 tenaga perawat lansia. Ya, oke. Silakan Pak Melda putar PowerPoint-nya biar kita jelaskan programnya supaya teman-teman bisa mendengar. Oke, ya, ini kita dari PT Hikari Sumut. Jadi PT Hikari Sumut ini sudah berjalan dari tahun 2006. Jadi kebetulan saya sendiri sebagai ownernya, saya biasa dipanggil Pak Kadri. Saya juga dulu berangkat ke Jepang, lama di Jepang. Kemudian 2006 kita buka LPK Hikari Sumut di Medan. Jadi kalau sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 18 tahun. Lebih kurang sudah 1.800-an siswa yang kita kirim ke Jepang. Jadi kita cukup pengalaman teman-teman. Jadi nggak usah khawatir tentang prosesnya. Saya akan jelaskan kepada teman-teman berbagai macam program bisa ke Jepang. Tapi nanti ada yang saya fokuskan, ini yang lebih baik, Tokuto Gino. Nanti saya akan jelaskan. Ya lanjut silakan Mbak. Dipercepat. Ya oke. Lagi terus slide keduanya, ya ini Hikari Sumut. Kita sekarang ini Hikari Sumut itu adalah LPK. Jadi kita sudah punya beberapa kantor cabang, ada di Bekasi, Sragen, Tulungagung, Kediri. Khusus Kediri itu ada namanya BNB, PT BNB. Jadi PT BNB ini saya juga ownernya, jadi MOU dengan Hikari Sumut. Kira-kira begitu. Oke lanjut Mas. Ya. Izin SO, ini kita izin SO. Jadi banyak LPK ke Jepang itu sebenarnya bukan SO. Jadi bedakan SO dengan LPK. Jadi LPK itu biasa banyak bisa melatih bahasa Jepang, tapi nggak bisa ngirim. Kita SO, Sending Organization. Jadi kita bisa ngirim langsung. Jadi kelebihan SO itu lebih tinggi daripada LPK. Jadi Hikari punya izin SO dari kementerian. Jadi ini izin SO-nya, jadi kita bisa mengirim langsung tanpa melalui program yang lainnya. Jadi misalnya karena ke Jepang itu ada yang dari Depnaker juga ada. Tapi kita bisa kirim langsung. Oke lanjut Mas. Ya terus ya Hikari juga ini izinnya. Hikari Sumut izin Menkumhamnya. Terus lanjut. Lagi. Kemudian kita juga keuntungan ke Jepang ini teman-teman nanti bisa mendapatkan gaji antara 15 sampai 30 juta. Nanti kita akan bahas berapa dapatnya 30 juta itu kapan. Nah, tapi jelas gaji 15 itu adalah gaji yang standar di Jepang. Kemudian peluang karir cukup menjanjikan, teman-teman nanti bisa berkarya di Jepang, nanti pulang juga bisa dapat perusahaan yang lebih baik kalau jika ingin bekerja di perusahaan. Kemudian kesejahteraan cukup tinggi, karena apa teman-teman terjamin asuransinya, kesehatannya, jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman kalau seandainya sakit tinggal masuk rumah sakit, walaupun ada kecelakaan kerja, mohon maaf, jika dari kecelakaan kerja terjadi cacat, contohnya jarinya hilang, itu bisa diklaim 500 miliar. Pernah ada kejadian seperti itu. Ada juga qadarullah terjadi qadar jelek, meninggal dunia, itu diklaim 1,5 miliar. Jadi nggak usah khawatir tentang keamanan dan kesehatan di Jepang. Jepang termasuk negara yang paling safety tentang keselamatan kerja. Kemudian mendapat keterampilan khusus termasuk bahasa, kemudian pengalaman, budaya juga, kemudian pengalaman bekerja, dan teknologi. Teknologi Jepang luar biasa. Ya. Sehingga mereka selalu mengeluarkan produk-produk baru setiap bulannya. Oke lanjut lagi Mak. Ya. Terus lagi, ya ini program macam-macam ke Jepang. Kita bahas sekarang. Jadi ada program magang IM Japan. Ini program magang yang dibuat oleh Depnaker di tiap-tiap provinsi, usianya 18 sampai 26 tahun. Lewat 1 minggu nggak bisa, ya. Jadi umur 26, 1 minggu nggak bisa. Ini program magang IM Japan. Ini syaratnya ketat. Mesti tinggi 160, berat, harus bisa lari, push up, sit up, pendek, kacamata, tato, gigi berlubang, ini nggak bisa. Jadi magang ini cukup ketat seleksinya. Jadi kita nggak masuk poin ini, ya.
Yang kedua ada magang SO. Nah, kita nih magang SO, magang yang melalui SO, termasuk kita Hikari, mengirim langsung juga. Jadi magang terbagi dua, magang IM yang dari Depnaker dan magang SO. Nah, ini magang SO kita juga kirim. Nah, kemudian yang ketiga studi. Studi ini teman-teman ke Jepang berangkat sekolah. Pagi sekolah, siang kerja. Nah, ini biayanya antara 80 sampai 100 juta. Ini untuk orang-orang yang nggak mampu. Setahun bisa 3 kali berangkat. April, Juli, dan Oktober. Nah, ini juga bisa studi. Jadi pagi dia sekolah bahasa, nanti siang dia 4 jam kerja di perusahaan, arbeto, ngantar surat, jaga toko, macam-macam, nyuci piring, atau di pabrik. 4 jam kerja bisa dapat 500.000 atau 4.000 lebih. Itu kalau yang mengambil program studi. Tapi kita nggak fokuskan ini. Yang ketiga intensif. Intensif ini khusus mahasiswa aktif yang semester 4, 5, dan 6. PKL setahun ke Jepang. Nah, kita kirim dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Universitas UNSU Sumatera Utara juga, Universitas Amir Hamzah di Medan. Ini kita kirim bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah untuk PKL setahun ke Jepang. Yang kelima, Tokutegino ini yang mau kita bahas sekarang. Tokutegino atau SSW atau Specific Skill Worker atau kerja atau TG ini sama bahasanya. Ini yang sekarang lagi booming. Pemerintah Jepang buka visa ini. Kelebihan visa ini, teman-teman, umur tidak terbatasi. Jadi boleh umur berapapun, tapi kami batasi dalam hal ini di bawah 35. Nah, undang-undang Jepang nggak melarang, boleh lewat dari 35 pun boleh. Kami juga pernah kirim umur 42 tahun. Tapi ini butuh waktu. Yang usia-usia lewat 40, caranya biasanya. Coba Yayasan Yokudo ini mic-nya dimatikan. Ya, oke. Yayasan Yokudo, coba mic-nya dimatikan. Oke. Jadi yang umur 40-an ini bisa berangkat tapi butuh waktu karena memang perusahaan cari yang muda. Tapi yang di bawah usia 35 itu lebih baik. Kemudian kelebihan dari SSW ini juga, ini mau pendek, kurus, kacamata, tindik, tato, itu nggak ada masalah. Nah, jadi teman-teman boleh ikut. Yang penting jangan cacat fisik. Nah, yang ketiga apalagi tanpa ijazah. Itu kelebihan dari SSW ini. Jadi mau tamat SD boleh, tamat SMP boleh, tamat S1 boleh. Nah, itu kelebihan Tokutegino. Jadi Tokutegino ini hanya butuh 2 sertifikat, bahasa dan skill. Nah, untuk bisa ngambil 2 sertifikat ini teman-teman nanti perlu belajar di LPK lebih kurang 4-6 bulan untuk bisa dapat 2 sertifikat dan mengikuti ujian dari Japan Foundation di 7 titik lokasi ujian. Nah, itu yang penting. Jadi tidak membatasi umur, kacamata boleh, bekas tato boleh, bekas tindik boleh, gigi berlubang boleh, itu nggak ada masalah. Tapi kalau magang nggak bisa, magang tadi nggak bisa. Nah, jadi ini SSW, terus gaji lebih besar daripada magang. Kalau magang itu gaji 10-12 juta. Kalau GAKO itu atau studi juga setengah hari cuma bisa kerja 4 jam. Intensif gaji cuma 7-8 juta. SSW gaji itu 15-20 juta. Itu relatif, tergantung kota. Di luar lembur ya. Dan yang keenam engineering, ini yang paling bagus. Jadi teman-teman yang mau ngambil visa engineering itu bisa jika punya S1. Makanya nanti kami akan konekkan teman-teman berangkat SSW tapi S1-nya konek ke Indonesia dengan sistem kampus Merdeka sekarang itu bisa dipermudah sehingga teman-teman nanti habis kontrak SSW pindah ke engineering supaya bisa gajinya naik. Nah, gajinya bisa di angka 20 sampai ke 30 dan kelebihan engineering bisa bawa keluarga, bisa permanen di Jepang. Kalau SSW tadi maksimal 5 tahun ya. Nah, jadi tapi 5 tahun pun teman-teman udah lumayan gajinya tuh bisa kita bilang bisa nyimpan bersih 10 juta aja lah sebulan. Nah, kalau 5 tahun tuh udah 60 bulan 600 juta. Ditambah sisa pajak Nenking. Jadi teman-teman yang bekerja di Jepang tuh dapat sisa pajak. Jadi pajak yang kita bayar setiap bulan itu akan dikembalikan setelah kita pulang ke negara asal. Jadi rata-rata tuh yang orang kerja bisa dapat 30-an juta setahun. Jadi kalau dia 5 tahun SSW-nya berarti dapat 150 juta ditambah tabungan dia yang 10 juta per bulan. Jadi 750 juta. Nah, kemudian ditambah lagi apa lembur. Nah, kita nggak usah muluk-muluk lah, teman-teman dapat lembur 2 jam aja sehari. Nah, kalau saya dulu bisa 5 jam. Jadi seperti itu. Jadi 2 jam aja sehari lembur, kali sebulan bisa dapat 5 juta. Kali 60 bulan bisa dapat 300 juta. Jadi lebih kurang SSW ini kalau memang rajin dan memang perusahaannya bagus, 1M bisa dapat. Ini saran saya program SSW ini. Dan teman-teman yang usianya lebih pun juga bisa. Yang penting mau belajar. Saya pengen begitu. Oke lanjut. Silakan Mbak. Ya terus
Ya, benefitnya ini kita belajar 4 sampai 6 bulan, kita akan ajarkan dari sisi-sisi yang pengalaman. Rata-rata semua sisi kita alumni Jepang, kemudian kita belajar, ada modul, fisik dan skill kita ajari juga semua, wawancara kita ajarkan, sampai dapat job. Nanti teman-teman setelah dapat 2 sertifikat, jobnya tuh online, wawancaranya online. Jika diterima, turun kontrak, tunggu kontrak 3 bulan, baru bisa berangkat. Nanti di kontrak akan tertera perusahaan mana, gaji berapa, potongan berapa, nanti kontrak ada. Ya. Kemudian garansi bisa mengikuti 2 kali 6 bulan. Maksudnya begini, teman-teman udah belajar nih 4 bulan sampai 6 bulan, tahu-tahu ikut ujian gagal. Bisa belajar lagi tanpa diikuti biaya, belajar lagi ke kelas. Silakan. Nah, karena ujian bahasa itu 400.000 harganya, ujian skill perawat 109.000. Dan ujian ini setiap bulan ada, bahkan sampai 10 sampai 15 kali sebulan. Tinggal pilih tanggal. Jadi teman-teman mau ujian tanggal berapa boleh. Setiap bulannya ada. Dan kalau gagal ujian, bulan depan beli lagi vouchernya. Jadi nggak usah khawatir tentang ujian. Ujian standby terus dari Japan Foundation. Tinggal kapan teman-teman bisa lulus 2 sertifikat bahasa dan skill. Kemudian disediakan dana talang. Ini yang jarang di tempat lain. Jadi kalau teman-teman nggak mampu, kita ada dana talang. Nggak ada masalah. Cuma namanya dana talang pasti lebih mahal daripada yang cash. Nanti kita akan jelaskan berapa biaya-biaya tergantung kemampuan teman-teman. Berpeluang bisa kuliah S1. Kita punya beberapa kampus yang kerjasama. Sekarang ini ada kampus Universitas Amir Hamzah di Medan, Universitas Ibnu Battuta juga di Medan. Kedua kampus ini sudah MOU dengan kita untuk program kuliah e-learning, kuliah online. Sehingga teman-teman bekerja di Jepang Senin sampai Jumat, hari Sabtu atau Minggu teman-teman bisa online ke Indonesia sehingga menghemat waktu. Dengan hitungan 4 tahun ke depan teman-teman bisa S1. Pak, saya udah S1 gimana? Ya nggak perlu S1 lagi kan gitu ya. Begini gunanya apa S1 ini? Untuk kita mau berkarya nanti kembali lagi ke Indonesia, kita punya S1, punya sertifikat Jepang, punya pengalaman Jepang, itu akan bisa lebih berkarya di perusahaan Indonesia. Tapi saran saya jadilah wira swasta, ya. Jadi selama 5 tahun di Jepang kumpulin modal cari wira swasta. Yang simpel-simpel aja, bisa buat rumah kos, bisa beli sawah, sawit, saya pikir begitu. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau teman-teman punya sawit aja, ya saya pikir ya sudah cukup. Jadi ke rumah kos punya 10 pintu udah bisa untuk kehidupan. Saya pikir begitu. Ya lanjut lagi. Kemudian program Toko Tegino yang mau kita bahas. Jadi Toko Tegino ini PMI Mandiri ke Jepang. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya PMI Mandiri. Ini PMI Mandiri merdeka. Maksudnya teman-teman bisa pindah-pindah kerja di Jepang. Contoh, berangkat tahun pertama, kontrak setahun di bidang perawat. Terus teman-teman mau tukar ke pertanian, boleh, nggak ada masalah. Yang penting skillnya ada. Karena ujian skillnya kan di depan komputer. Atau dari pertanian mau pindah ke restoran, boleh. Nggak ada masalah. Itu kelebihan dari PMI Mandiri ini. Bisa merdeka. Jadi teman-teman bisa pindah-pindah kerja, cari yang gaji lebih baik. Cuman selesaikan setahun-setahun. Karena kontrak itu dibuat setahun-setahun dan maksimal 5 tahun. Itu kelebihannya. Oke lanjut. Terus ya lagi Mbak. Ya, Toko Tegino ini programnya sudah berjalan lama dari 2019, jadi tahun kelima ini. Tapi masih butuh banyak pemerintah Jepang untuk visa kerja. Ada 14 bidang visa kerja. Nanti teman-teman akan kita jelaskan bidang-bidang apa saja. Nah, kemudian gajinya antara 15 sampai 18 juta. Ya lanjut Mbak. Oke, terus lagi ini dia bidangnya. Pertama perawat, kaigo. Jadi teman-teman ini bisa jadi perawat, laki perempuan juga boleh, walaupun basicnya nggak perawat. Tamatan SMK teknik mesin, Pak mau ngambil perawat boleh, nggak ada masalah. Saran saya ini ambil perawat. Kenapa? Ujiannya banyak, ujiannya murah, jobnya banyak. Ini untuk pintu masuk, saran saya. Dan kerjanya ringan, gaji besar, cepat wawancara, bahkan ada yang belum lengkap sertifikat sudah di booking. Ini yang untuk perawat. Jadi saran saya teman-teman ambil job pertama dulu perawat. Saran saya begitu. Jadi silakan ambil skillnya 2. Satu yang perawat, satu lagi bebas. Mana yang teman-teman suka. Kedua hospital, itu ya hospitality, perhotelan juga bisa. Kemudian kalau hotel ini lebih sedikit ekstra belajarnya karena perlu banyak menghafal kanji. Kemudian pengolahan makanan juga, pertanian dan peternakan ini boleh, alternatif. Karena pertanian itu ujiannya mudah. Cuman 30 soal, pilihan berganda. Waktunya 30 menit, oke, lulus. Kalau memang nggak lulus. Kalau nggak lulus ya beli lagi vouchernya bulan depan. Kemudian ada manufaktur juga, ini pengolahan makanan nih juga bisa. Kemudian servis restoran juga bisa. Kemudian ini ada ujiannya semua.
Jadi ini ujian ini jadi mulai perawat, restoran, perhotelan, pengolahan makanan, peternakan, pertanian, ini semua ada ujian Indonesia. Lanjut, Mbak. Ya. Kalau yang ini ujiannya di Jepang. Nah, ini ada industri, ada mesin, industri listrik, ada pembangunan, ada pembuatan kapal. Yang bidang ini di Jepang ujiannya. Jadi teman-teman, Pak, saya mau masuk mesin industri, boleh nggak? Boleh, tapi berangkat dulu yang pertama. Pertanian atau restoran atau kaigo, nanti sampai Jepang baru ambil ujian mesin industri. Nanti di tahun kedua baru pindah. Cara saya begitu. Jadi yang penting cari pintu masuk yang cepat ke Jepang dulu. Nanti sampai sana baru tukar mana yang kira-kira teman-teman senang. Oke, lanjut. Ya, terus lagi ya ini ada bengkel mobil, ada perikanan, ada aviasi. Aviasi ini untuk membantu teknisi di bandara. Seperti markirkan pesawat, handling, segala macam lah. Ini di bagian bandara aviasi. Ini juga ujiannya ada tapi lebih banyak di Jepang. Oke, lanjut. Terus lagi ya, Toku Tegino ini maksimal 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun. Dan sekarang sudah ada lebih kurang 49.000 orang berpindah visa SSW atau Toku Tegino. Lanjut. Ya, terus ini mempunyai 2 skill ini dia. Jadi yang kiri ini sertifikat bahasa. Jadi teman-teman dengan belajar di tempat kita lebih kurang 4 bulan atau 6 bulan, harapannya bisa dapat sertifikat ini yang kiri, bahasa. Harganya ini 4.000, ujiannya sebulan bisa 10 sampai 15 kali, tinggal pilih tanggal di 7 kota. Ya, ini sertifikat bahasa. Ini syarat utama untuk bisa SSW. Yang kanan skillnya, ini skill pertanian nih contohnya. Ini harganya 450.000. Tapi yang perawat ini harganya murah, cuman 109.000. Maka saran saya teman-teman ambil perawat dulu, baru tambahan lagi pertanian. Itu saran saya begitu. Jadi dengan punya 2 sertifikat bahasa dan skill, teman-teman sudah bisa ke Jepang. Tanpa harus memikirkan pendek, kurus, kacamata, tato, tindik, nggak punya ijazah, nggak ada masalah. Ya, karena dia hanya minta 2 sertifikat. Pertanyaannya sekarang, kapan teman-teman punya 2 sertifikat ini? Bahasa dan skill. Ujiannya sebulan 10 sampai 15 kali di 7 kota. Ya, lanjut. Oke, lanjut lagi. Ya, setelah dapat 2 sertifikat, kemudian nanti kami wawancarakan online. Dari pihak Jepang langsung online wawancara, nanti kita akan ajari cara teknik wawancara, kemudian dia akan nyatakan lulus, baru turun kontrak. Nah, di kontrak itu tertera nanti gaji berapa, potongan berapa, di kota mana, bersihnya berapa, nanti di kontrak ada. Nah, setelah turun kontrak, kita akan proses di imigrasi Jepang, barulah turun yang kiri ini COE, izin tinggal di Jepang. Nah, lebih kurang 3 bulan dari tekan kontrak. Jadi kalau kita hitung dari mulai belajar 4 bulan atau 6 bulan, tambah turun COE 3 bulan, lebih kurang 9 bulan. Teman-teman sudah bisa berangkat ke Jepang. Nah, kemudian setelah turun COE, kita baru ke BP2MI mengurus EKTLN, ini yang kanan nih. EKTLN, statusnya PMI Mandiri. Kira-kira begitu alurnya. Ya, baru bisa berangkat ke Jepang. Ya, lanjut. Kemudian menjalani program di biaya. Ya, jadi teman-teman kerjasama kita dengan kampus. Ada kampus tadi sudah saya jelaskan. Untuk bagi teman-teman yang mengambil S1, silakan. Ini S1 nggak wajib ya. S1 ini hanya untuk menambah grade teman-teman supaya bisa naik visa engineering, itu tujuannya. Dan biayanya sampai wisuda lebih kurang sekitar 40 juta. Itu bisa dicicil nanti selama di Jepang. Lanjut, jika teman-teman mau mengambil program S1. Kemudian ini ada jurusannya juga, ada teknik mesin, industri, pertanian, sipil, dan sastra Jepang. Nanti teman-teman silakan bagi yang mau mengambil program S1. Tidak wajib ya. Pak, saya sudah S1 atau saya tidak menarik, saya cukup SSW saja, boleh silakan. Tapi yang mau permanen, yang mau naik grade-nya, yang mau visa engineering, harus ambil S1. Lanjut, terus lagi. Kemudian ini skill-nya, ya ini teman-teman bisa lihat ada 7 kota. Pertama di Bandung, kemudian di Bali dan Pasar, kemudian Jakarta ada 3 titik, kemudian ada di Medan, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya. Ini lokasi ujian dari Japan Foundation. Yang teman-teman nanti setelah belajar, beli voucher ke Japan Foundation, baru nanti kita ujian di 7 lokasi. Kemudian yang kanan ini harganya. Jadi kalau ujian bahasa itu 400.000, ujian skillnya bervariasi. Ada skill perawat 109.000, pertanian, restoran, pengolahan makanan itu 450.000, dan konstruksi itu ujiannya 230.000. Tapi konstruksi ini ujiannya juga masih jarang-jarang, tapi ada. Ya, kira-kira gitu. Jadi teman-teman belajar kursus di tempat kita,
kemudian bisa ikut ujian dapat 2 sertifikat bahasa dan skill, baru bisa berangkat ke Jepang. Ya lanjut Mbak. Ya, kemudian ini biaya. Oke, kita akan bahas masalah biaya. Ini yang paling penting ya teman-teman ya. Ini kita bahas detail. Berapa sih biaya di Hikari Sumut untuk bisa ke Jepang? Pertama kursus dulu. Jadi teman-teman kursus bisa dengan beberapa sistem di kita. Pertama cash. Dengan biaya cash 7 juta, teman-teman kami garansi untuk dapat 2 sertifikat bahasa dan skill. Pak, saya nggak punya uang cash 7 juta. Boleh cicil. Kita buka harganya 9 juta dengan cicil DP 4 juta. Kemudian bayar per bulan nanti cicil 1.250 selama belajar. Tapi khusus seminar hari ini, webinar hari ini kita kasih diskon ini. Kita kasih diskon 500.000, jadi cukup teman-teman bayar cash 6,5 juta dan cicil 8,5 juta. Ya, khusus untuk yang webinar hari ini. Kemudian Pak, saya nggak punya uang, saya mau utang, boleh, boleh. Ini yang kanan. Nah, ini hutang totalnya 13 juta. Tapi ada DP 3 juta yang dibayar sejuta setiap bulan selama 3 kali. Nah, jadi teman-teman masih punya utang dengan jaminan jasa. Nah, ini 10 juta utangnya. Nanti dibayar dari Jepang setelah kerja. Nah, jadi bisa kita simpulkan nanti teman-teman yang mau utang boleh, yang mau cash cukup 6,5, yang mau cicil cukup 8,5 sampai dapat 2 sertifikat. Yang nggak punya uang hutang tapi ada DP yang dibayar 3 juta, 10 juta setiap bulan. Kemudian biaya keberangkatan. Setelah teman-teman lulus, dapat 2 sertifikat, kan mau berangkat nih. Nah, itu ada biaya lagi. Nah, kita pisahkan. Kalau yang ada punya dana, cash, dananya 30 juta. Itu bisa dicicil selama 3 bulan berjalan. Contoh, setelah teken kontrak, menunggu COE keluar, kan ada 3 bulan. Nah, itu dicicil yang 30 juta. Itu bisa kalau teman-teman punya dana. Pak, saya nggak punya dana cash. Cicil boleh, boleh. Itu biayanya 30.500.000. Jadi teman-teman bayar 20 juta di Indonesia, 17,5 juta dicicil dari Jepang setelah kerja. Nah, itu boleh. Nah, Pak, saya nggak punya uang nih Pak, udah lulus mau teken kontrak, gimana? Nggak punya uang, udah hutang aja. Cuman hutang harganya 45 juta dicicil dari Jepang. Nah, jadi kalau tadi teman-teman seandainya nggak ada dana sama sekali, kursusnya hutang, berangkatnya hutang, berarti di kursus hutang ada hutang 10, pemberangkatan 45, jadi hutang 55 juta dicicil dari Jepang. Jika itu memang teman-teman memang nggak ada dana. Tapi kalau teman-teman punya dana, diskonnya banyak. Kursusnya 6,5 juta, tambah pemberangkatan 30. Berarti 30,5 juta sampai berangkat ke Jepang. Di luar paspor dan medical dan ujian. Ya, di luar paspor itu sekitar 500.000, medical sekitar 1 juta, ujian tadi tuh ada yang 400, ada yang 109.000. Kira-kira gitu biayanya. Ya, oke lanjut. Lagi. Oke, Pak, saya lagi kerja. Gimana, Pak? Belajarnya kapan? Nah, kita di Hikari Sumut, di Hikari Bekasi, Sragen, Tulungagung, kemudian di Hikari Kediri, ini buka belajar tatap muka, offline. Ya, harapannya itu dengan offline itu bisa lebih maksimal, lebih cepat menerima ilmunya, bisa intensif. Tapi bagi teman-teman yang sudah berumur, yang masih kerja, yang punya tanggung jawab, ini bagaimana, Pak? Kalau saya resign, ya gimana kehidupan saya, kan sulit. Nah, kami buka kelas online teman-teman. Nah, kelas online ini kita akan buka kelas, nanti kita cocokkan dengan teman-teman, apakah dibuka sore atau malam, lebih kurang itu 1,5 jam belajarnya online setiap hari, Senin sampai Jumat. Itu biayanya cukup 2,5 juta saja, ya, sampai dapat 2 sertifikat. Jadi cukup belajar Senin sampai Jumat dengan biaya 2,5 juta itu cash untuk belajar 3 bulan ke depan. Plus nanti ada intensif pas ujian. Jadi kami buka kursus online 3 bulan, nanti setelah itu nanti teman-teman pas mau ujian, datang ke LPK mungkin perlu seminggu intensif, baru kita ujian. Kira-kira begitu. Pak, saya nggak punya uang 2,5 juta, boleh cicil? Boleh. Jadi kursus online-nya cicil boleh. Dengan cara 1 juta setiap bulan. Bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Nanti pas mau ujian, baru bayar 1 juta lagi. Kira-kira gitu untuk biaya kursusnya. Ya. Kalau pemberangkatannya sama. Jadi kembali kepada teman-teman, mampunya bagaimana, tapi saran saya bagi teman-teman yang memang waktunya longgar, yang mau berjuang, yang mau fokus, ambillah yang tatap muka. Nah, supaya bisa cepat berhasilnya. Karena online ini pengalaman kami ya nggak maksimal. Tapi ya bagi teman-teman yang masih bekerja, mau nggak mau, kita udah kerja di Indonesia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dapat gaji, habis bulan habis gajinya. Kan gitu. Jadi karena memang ya Indonesia masih seperti itu. Kita gaji 3 juta, 4 juta ya habis bulan habis gaji.
Nah, jadi itu yang teman-teman yang udah lelah bekerja, cara saya segitu-segitu aja. Nah, jadi sedikit yang bisa lebih dari itu. Saya pikir itu gambarannya. Mungkin lebih enaknya tanya jawab. Ya silakan lanjut lagi, Mbak. Ya silakan tanya jawab. Jadi pada kesempatan ini saya minta teman-teman tanya jawab, boleh pakai tanya jawab langsung atau pakai chat juga boleh. Silakan. Sebelum kita ada kuis nanti ya, jangan keluar dulu ya. Ada kuis kita vouchernya 5.000 lagi ya. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih voucher 5.000. Yang untuk khusus kelas tatap muka ya. Kalau online sama utang nggak ada bonusnya ya. Ya itu udah harga kita net. Tapi bagi teman-teman yang nanti yang mau tatap muka yang bayar kursus 6,5 juta sama yang cicil 8,5 juta jika bisa jawab pertanyaan nanti kita kasih diskon lagi voucher 5.000. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Tolong dipandu Mbak Melza ya. Silakan. Ya, teman-teman, jika ada yang ingin dipertanyakan boleh angkat tangannya. Silahkan jika ingin ada yang bertanya. Ya, jangan segan-segan. Silakan Mas, Mbaknya. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Di Jepang tuh sekarang ada 4 musim ya. Desember itu ada musim dingin atau musim salju. Nanti itu di April ada musim semi. Itu pada bunga sakura lagi mekar. Nanti ada bulan 7 musim panas kan gitu. Jadi musim dingin, musim salju, musim semi, musim panas. Jadi teman-teman bisa menikmati hidup di Jepang ya. Dan di Jepang setahun 3 kali libur nasional ya. Ada di Desember itu lebih kurang 1 minggu liburnya. Nanti di April juga pas musim bunga sakura juga itu lagi libur juga seminggu, libur nasional. Nah, kemudian di musim panas itu di Agustus. Itu biasa juga libur 1 minggu. Jadi teman-teman mau yang lihat bunga sakura bisa datang ke Jepang di bulan April ya. Lagi mekar-mekarnya. Ya, monggo silakan ada yang bertanya. Monggo silakan. Ya. Silakan Mas Elvan. Ya. Untuk pembayaran 7 juta itu apa? Untuk ujiannya itu beda lagi ya? Iya betul Mas. Jadi kita kan kurang tadi dari diskon 6,5 juta aja. Mas Elvan. Oh ya enggak, maksudnya untuk ujian itu di luar dari itu ya? Nambah lagi Ya, untuk ujian. ujiannya kan 100.000 sama ujiannya 109 di luar. Tapi itu kan nanti belakangan. Setelah belajar bulan ke depan atau 5 bulan ke depan, kami rasa sudah mampu, kami tes dulu di awal, kami punya modul-modulnya, tahu itu baru kita ujian. Kira-kira gitu Mas. Iya. Ya, ya Pak, cuma itu aja. Terima kasih Pak. Oke ya. Tadi ada yang di-chat, bacakan aja yang di-chat apa pertanyaannya. Iya, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Gin, ini siapa ya, Mbak Gina kali ya? Nah, ini pertanyaannya Pak. Sebentar. Jika ambil dana talangan, apakah pengambilannya sesuai dengan nominal awal atau ada bunga? Mohon dijawab Pak. Oke. Jadi kita dari ini kita menggunakan riba namanya. Jadi kita tidak pakai sistem riba, sistem denda tidak. Cuma dari awal kita pakai. Jadi teman-teman kalau yang utang 3 juta. Nah, terus pemberangkatan kami bedakan. Kalau yang 30 juta, kalau yang utang 40 juta. Nah, jadi kita nggak pakai denda, tergantung Mas atau Mbaknya akadnya di awal nih apa. Kalau memang punya uang silakan kursusnya cash, nggak punya uang kursusnya utang. Cuman kalau yang talangan tadi tetap ada DP kursusnya. 3 juta yang dibayar sejuta setiap bulan. Jadi di judulnya bisa kita sebutkan dengan uang 3 juta, Anda sampai Jepang, pulang sarjana bawa uang 1 miliar. Itu judulnya. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi uang 3 juta kursus, Anda berangkat ke Jepang, dapat sarjana, pulangnya bawa uang 1 miliar. Karena dengan Anda hidup hemat, karena di Jepang nggak mahal biaya hidup. Jadi bahan sembako di Jepang tuh 2 kali lipat di Indonesia. Jadi dengan uang 2 juta sampai 3 juta sebelum udah mewah tuh, kulkas sudah penuh. Susu, buah, daging. Yang mahal tuh di Jepang jika diupahkan masak. Contoh, Indomie di sini 3.000.
di Jepang 7.000. Tapi kalau disuruh upahkannya di mie rebus, jadi 100.000 dia. Nah, tapi kalau dimasak sendiri kan murah. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Atau teman-teman bagi yang malas masak, beli bento yang sore hari. Bento itu sejenis makan siang, kalau jam 10 sampai jam 2 itu harganya normal. Bisa sampai 100.000. Tapi kalau udah jam 5 sore, itu makan siang itu harganya turun. Bisa jadi 30.000. Itu bisa dibeli 2-3 pack untuk besok. Karena kita orang Indonesia kan, itu kan belum rusak makanannya. Tapi di luar negeri, orang banyak yang pilih yang fresh. Kira-kira begitu. Jadi kalau biaya hidup murah di Jepang. Yang penting masak sendiri. Kalau mau beli ya sekali boleh hari libur. Kita boleh sekali beli. Saran saya begitu. Ya, silakan yang lain. Ya, jadi kita tidak buka ya. Silakan. Ya, Mas. Halo? Ya, ada lagi yang lain kira-kira pertanyaannya apa? Ya, oke. Sambil menunggu saya kasih kuis nih. Tadi kursusnya kan 6,5 juta nih. Kalau cash, cicil 8,5 juta. Nah, yang bisa jawab pertanyaan, saya kasih diskon 500.000. Ya, siap-siap ya. Oke? Ya, siap-siap. Pakai diketik ya. Nah, jangan dijawab. Diketik aja. Ya. Oke, saya akan tanya. Teman-teman saya jelaskan. Ada 7 lokasi ujian untuk bahasa dan skill. Sebutkan 3 lokasi ujian di kota mana? Ayo ketik sekarang. Siapa yang duluan? Dapat voucher 500.000. Iya, untuk Mas Nah, Elvan jadi boleh kita di ngomong typing ya. aja Mas jawabnya. Ya, Disebutkan silakan. 3 lokasi ujian. Jadi tadi kursusnya dapat diskon 500. Jakarta, Jogja, Bali ya. Siapa nih Gin 15-12 ya. Betul Pak Melja? Halo? Siapa yang duluan menjawab? Halo? Ya, Pak Melja, mic-nya itu tadi tertutup. Ya. Ini Oke, Pak jawaban silakan. dari Kak Jin. Jawabannya adalah Jakarta, Jogja, Nah. dan Bali. Apakah benar Pak? Ya, benar. Oke. Jadi Mbak Gin tadi dapat voucher 500.000. Oke, selamat Jadi untuk kalau Kak nanti Jin. Dapat voucher 500.000. Jikalau ingin mendaftar nanti akan dapat vouchernya ya Mbak ya. Cashback dia Ya. 500.000. Ya, jadi Mbak Gin kalau bayar cukup bayar 6 juta aja. Diskon 500 sama voucher 500. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi ke Jepang ada 14 bidang saya sebutkan, berbagai macam bidang. Sebutkan 3 bidang job aja. Silakan. Ya, Ayo, kerjaannya. Dari 14 bidang tadi loh. Ayo, siapa yang udah siap ketik? Silakan di typing. Ayo. Kita kasih voucher 500.000. Ya, silakan. Ya, ada yang jawab? Dijawab. Oh, Ya, ada ini. itu perhotelan ya. Oke. Mas Elvan menang ya. Dapat voucher 500.000. Ya, jadi untuk Mas Elvan, jika ingin mendaftar nanti akan mendapatkan cashback sebesar 500.000 ya, Mas. Selamat Ya, untuk Mas Elvan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi saya ada sebutkan beberapa macam program untuk bisa ke Jepang. Ya, beberapa macam program. Ingat tadi kan? Yang di awal-awal. Nah, sebutkan 3 program yang diingat. Program apa aja untuk bisa ke Jepang? Ayo. Ayo teman-teman Bisa silakan berangkat ke Jepang, program untuk apa? bisa berangkat ke Jepang. Ya, tadi sudah saya sebutkan di awal berbagai macam cara untuk bisa ke Jepang. Disebutkan 3 program apa yang bisa ke Jepang, jalur apa? Ayo, silakan. Ayo Oke. silakan teman-teman. Ayo. Bakalan dapat voucher 500.000 loh. Ya, siapa yang bisa jawab? Di awal saya disebutkan berbagai macam orang bisa ke Jepang dengan jalur apa aja programnya. Ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo teman-teman jangan malu-malu. Belum ada nih yang bisa jawab. Ayo. Program apa ya tadi? Oke, agak sulit ya. Sepertinya pada malu ini Pak, sulit menjawabnya. Ya, saya jawab ya. Tadi programnya magang IM ada magang SO, ada studi atau GAKU, ada intensif,
Ada SSW yang kita jelaskan tadi dan ada engineering. Ya, oke. Terakhir nih satu lagi yang paling gampang. SSW, worker atau Tokutegino atau kerja maksimal berapa tahun boleh bekerja di Jepang? Ya, ini terakhir. Ayo, maksimal berapa tahun? Oke, ini Ya, dijawab Roji. sama Mas Roji, 5 tahun. Apakah benar Ya, jawabannya, benar. Pak? Oke, saya Oke, cukup sama-sama untuk Mas hari ini. Roji, dapat cashback-nya ya, Mas, 500.000. Ya, silakan Mbak Muda tutup. Mungkin dari saya sekian dulu. Yang kurang pakai maaf. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan webinar pada pagi hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita pada webinar pagi hari ini. Nah, jikalau teman-teman ingin mendaftarkan diri, silahkan ditanyakan lagi aja di grup yang sudah teman-teman join di dalam grupnya. Nanti admin grup akan memberikan link untuk pendaftarannya. Oke, Bapak, boleh kita tutup? Ya, oke, silakan. Sekian untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.